شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur bagi kita kepada Allah dimuliakan dengan kehidupan kembali setelah dimatikan dalam tidur kita, dimuliakan lagi diberi kesehatan, dimuliakan lagi diberi taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan aktivitas kegiatan ini dalam rangka merawat, memupuk, menjaga kemuliaan yang Allah berikan. Lebih dari itu, sekaligus merupakan ungkapan rasa syukur atas kemuliaan yang diberikan. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika kama fa'alna bihim ma zakarna ba'asnahum. Seperti itu juga. Itu yang mana? Yaitu kami tidurkan selama 309 tahun seperti yang disebutkan. Suaranya agak kecil ini, Ustaz. Bisa diperbesar, Ustaz, volumenya. Nah, Bu yang lain juga dan saya juga menangkapnya kecil suaranya. Jadi volumenya, Ustaz. Lagi dicari ini. Biasanya ada volume di bawah nih. Paling Enggak bawah, ada. Iya, biasanya ada. paling bawah. Kalau tidak ketemu di Ada. sebelah kanan, sebelah kiri itu ada gambar Windows tuh, yang kotak-kotak 4 itu. Paling kiri bagian bawah. Ini suara Udah ini. klik tuh gambar itu yang nanti muncul tuh ikonnya. Gambar ini video. Enggak, sebelah kiri bagian bawah itu ada gambar Ya, suara. Windows kotak 4 set. Gambar kotak itu kan 4 biji ya. Diklik, ditekan aja, ntar muncul menu menu suaranya sebelah kanan. Iya, tapi kotaknya dulu yang ada Ya, di bawah. udah set. Apa klik kanan bukan? Tanya tak kedengeran. Ya, kupingnya gede ini kali. Seperti halnya kami tidurkan mereka 309 tahun. Begitu juga ba'asnahum gitu. Begitu juga kami bangkitkan mereka. Ai qaznahum, kami bangunkan. Apa tujuannya? Liyatasa'alu bainahum. Agar satu sama lain di antara mereka penghuni kahfi pada saling nanya. Tentang apa? An halihim wa muddati labsihim. Tentang keadaan mereka dan masa tidur mereka. Qalu, mereka berkata, labisna yauman aw ba'da yaum. Kami nginep, kami tidur di sini paling setengah, 1 hari atau setengah hari. Li'annahum dakhalu 'inda tulu'is syamsi. Mereka masuk ketika matahari terbit. Pagi lah gitu. Subuh ya. Wa ba'asu 'andu inda ghurubiha. Wa bu'isu, dan mereka dibangkitkan, dihidupkan, dibangunin saat terbenam. Tuh, boleh jadi jawabannya labisna yauman aw ba'da yaum. Fadhannu annahu ghurub yaumid dukhul. Sehingga mereka mengira bahwa itu terbenam lagi dia bangun hari di saat dia masuk. Faqawluhum mabni ala ghalibi dhannihim.
jawaban mereka berdasarkan prasangka mereka. Lianna naim la yusimud datalabsihim. Sebab orang tidur tidak bisa menghitung durasi tidur mereka. Liza ahalul ilma. Oleh karena itu ahalu, coba terusnya Pak, diangkat. Ahalul ilma ilallahi ta'ala. Oleh karena itu mereka terhalangi untuk tahu kepada Allah. Tidur itu menghalangi tahu kepada Allah. Faqalu, akhirnya mereka berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kalian lebih tahu berapa lama kalian tidur. Wa yajuzu ayyakuna dzalika qaula ba'dihim. Bisa jadi yang dimaksud kata-kata mereka itu yaitu sebagian. Insya Allah terbayang satu sama lain. Yang sebagian itu dibahasakan Al-Quran qalu, yang sebagian lagi merespon juga dibahasakan qalu. Itu maksudnya wa yajuzu ayyakuna dzalika qaulu ba'dihim. Wa hadza inkarul akharin alaihim. Maka maknanya seolah lawan bicaranya mengingkari lawan bicara yang lain. Beda pendapat lah gitu tentang berapa lama mereka tinggal. Walamma alimu annal amra multabisun majhulun alaihim. Ketika mereka sadar bahwa perkara mereka itu samar, tak diketahui oleh mereka, ittajahu ila ma yahumuhum. Lalu pembicaraan mengarah kepada sesuatu yang lebih penting. Waqalu, lalu sebagian berkata, fab'asu ahadakum biwariqikum. Utuslah salah seorang kalian membawa uang. Warik bifiddotikum, uang perak. Al-warik al-fiddah. Madrubah kanat au ghairuha. Baik udah dibentuk atau belum. Jadi mata uang. Ilal Madinah, ke kota. Di mana itu? Torsus au Upsus, kota. Ada bilang di Romawi. Karena Raja Dikianus, Raja Romawi. Di mana mereka dikungkung di bawah kuasanya. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Yakni falyanzur, hendaklah dia melihat, mencari makanan yang baik. Ayat imah al-Madinah, makanan di kota. Ahalla wa atyaba. Halal, tayyib. Wa aksar, yang lebih banyak. Di kampung mah dikit. Kota aja. Wa arkhas, lebih murah. Itu ayyuha azka ta'aman. Wal yatalattaf. Wal yatakallaf fil lutfa fil muamalah hatta la yaghibna au fit takhaffi hatta la ya'rif. Wal yatalattaf artinya berusaha sopan santun, lemah lembut dalam bercengkrama saat membeli, dalam berinteraksi. Sehingga apa ini? Roba yaghibna. Sehingga tak nampak
atau at-takhaffi, sembunyi-sembunyi sehingga mereka tidak tahu. Dibayangi ketika menuju ke kota, ya, jangan jalan pada jalan umum, itu menimbulkan kecurigaan. Gitu kurang lebih. Wala yusyiranna bikum ahada, agar tadi wal yatalattaf wala yusyiran, agar tak ada satupun yang ya curiga, merasakan curiga kepada kalian atau salah satu kalian. Wala yaf'alanna ma yu'addi ila syu'ur, jangan melakukan sesuatu yang menarik perhatian gitu. Wala yusyiranna bikum ahada. Kalau bahasa kita jangan macam-macam ya. Kalau masih bisa sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan orang, sembunyi-sembunyi. Jangan kemudian pamer diri. Menimbulkan orang tanya-tanya. Boleh bayangkan, 309 tahun lah nggak potong rambut. Curiga, mendingan ngumpet-ngumpet jalan. Ya, mau potong jenggot, aja mal sebulan aja udah nggak betah. Disuruh potong. Innahum iyazharu alaikum, sebab mereka kalau menampakkan diri kepada kalian, mereka penduduk melihat kalian. Iyattali'u alaikum, kalau mengamati kalian, au yazfaru bikum, atau mendominasi, yazfaru menangkan, mendominasi perasaan, perhatian. Wadhamir li ahlil Madinah, hum itu mereka penduduk kota. Yarjumukum, jawab dari in, yarjumukum jazam. Yaktulukum birajmi, pasti mereka akan membunuhmu dengan merajam. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan mengembalikan kalian ke agama mereka. Yusayyirukum ilaiha karhan, dengan paksa. Minal audi bimakna sayrurah. Yu'idu minal audi, artinya yusayyiru. Yusayyiru artinya menjadikan. Dengan paksa. Walan tuflihu idan abada. Kalau itu terjadi, kalian tak akan beruntung selamanya. Pertama disiksa, dipaksa. Maka terpaksa Anda menerima. Berarti murtad. Itu selamanya. In udtum fi millatihim, yaitu ketika kalian kembali kepada agama mereka. Wa kadzalika kama ba'asnahum, demikian juga sebagaimana kami bangkitkan mereka, a'sarna atla'na. Wa kadzalika a'sarna atla'na alaihim, yakni qaumihim wal mu'minin liya'lamu. Seperti halnya pertama kami tidurkan 309 tahun. Kemudian kami bangkitkan. Lalu dia tanya-tanya, tak ada yang tahu pasti berapa lama. Maka pembicaraan beralih kepada yang lebih penting, makanan. Lalu diutus salah seorang atau beberapa orang ke kota cari makanan. Azka to'ama, yang bagus, yang enak, yang thayyib, yang halal. Allah cerita lagi, wa kadzalika, seperti itu juga, a'sarna atla'na alaihim, yakni qaumihim wal mu'minin.
asaro, artinya gelincir, secara harfiah. Terus asaro menggelincirkan. Nah kami Allah. Wa kadzalika a'sarna alaihim. Kami gelincirkan kepada mereka, nggak dipaham, ya. Alaihim qaumihim wal mu'minin. Kita cerita ke kanan, gelincir ke kiri. Itu a'sarna. Seorang penceramah tentang Isra Mi'raj, terus miring-miring gelincir, nyerempet ke politik. Ya dah? Sebab di situ di Isra Mi'raj Allah menunjukkan kuasa, terus dia kembangkan soal kuasa. Yang pantas kuasa cuma Allah. Hambanya lemah, apapun jabatannya. Nah, itu a'sarna. Alaihim alal mu'minin. Cerita Ashabul Kahfi dengan sebab musyrikin Mekah minta saran kepada Yahudi dalam rangka menghadapi Nabi Muhammad. Di antaranya minta saran fatwa gimana ngujinya nih supaya menjatuhkan Muhammad yang ngaku Nabi. Kata Yahudi, pendeta, uji 3 hal kalau memang dia benar Nabi. Pertama tentang ruh, tanya tentang ruh. Kedua tentang Ashabul Kahfi. Yang ketiga Zulkarnain, ya, Alexander the Great. Maka di sini nanti ada cerita. Oke, kembali. Wa kadzalika asarna atlaqna alaihim, kepada mereka. Mereka jadi tahu orang beriman, mukminin kaum. Kenapa itu diserempet-serempet ke orang beriman? Liya'lamu, agar mereka tahu. Mereka siapa? Qaumuhum. Tahu apa? Anna wa'dallah bil ba'si hak sabit. Agar mereka tahu bahwa janji Allah untuk membangkitkan orang yang sudah mati hak, sabit, benar adanya. Nah, udah mulai nyambung. Dulu pernah kita ambil tema sentral dakwah Nabi tentang kebangkitan. Karena mereka ingkar, bukan mereka ingkar saja, mereka menuduh Allah tak mampu. Secara kebetulan menurut kita, menurut Allah tidak, musyrikin Mekah minta saran sama pendeta Yahudi, gimana nguji Nabi, kata pendeta Yahudi, tanya itu dia. Tentang Ashabul Kahfi. Udah diceritain sama Allah. Konon ini terjadi sebelum zaman Nabi Musa, sebelum Nasrani. Oleh karena itu terbantahkan kalau agama mereka agama Nasrani. Belum ada Nasrani sebelum Nabi Isa. Itu cerita bla 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 bla. Tuh 309 tahun tidur. Terus dibangunin. Tujuannya apa? Liya'lamu anna wa'dallahi bil ba'thi haq. Li'anna naumahum wa wantibahahum kahaliman yamut. Sebab tidur mereka itu seperti mati. 309 tahun, bayang. Ya? Terus bangun, hidup itu. Summa yub'ats. Wal qadir ala inamatihim al mudda at-tawilah, yang mampu menidurkan mereka dalam tempo yang panjang. Wa ibqaihim ala halihim, sementara keadaan mereka tetap sebagaimana biasa bila ghidha, tanpa makan. Qadir ala ihya'il maut, pasti sanggup dia menghidupkan orang mati.
Wa anna sa'ata la raiba, dan kiamat tak diragukan, la syakka fiha. Id maf'ul li'aksarna ay aksarna alaihim hina yatanaza'un. Artinya kami buka mata mereka gitu kurang lebih. Ketika mereka ribut, sengketa, dikit sih, cekcok. Mereka Ashabul Kahfi terkait dengan masa durasi tidurnya. Yatanaza'una. Yatanaza'una ail mu'minun wal kuffar. Yatanaza'una fa'ilnya mukmin dan kafir. Watanazu at-takhasum. Musuh-musuhan, sengketa, beda pendapat antara mukmin dan kafir terkait fenomena Ashabul Kahfi. Yatanaza'una amrahum amral fityah, terkait pemuda kahfi. Fil bina fityah fil bina haulahum. Bukan Ashabul Kahfi saja yang mereka perselisihkan, tapi bangunan yang ada di sekitar mereka. Dinding-dindingnya sudah bertuliskan sesuatu yang diisyaratkan oleh Al-Quran, warrokim, rokam, bernomor, bertuliskan. Fakalu, ail kufar, ibnu ya, ibnu alaihim, ay haulahum bunyanan. Udah bikin bangunan sekitar gua kahfi. Yasturuhum, yang bisa menutupi kisah mereka. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka lebih tahu ketimbang mereka. Mereka maksudnya kafir. Jumlah mu'taridah imam minallah rad alal mutanazi'in fi zamanihim. Jadi Rabbuhum a'lamu bihim, jumlah mu'taridah selingan, menyelang. Bisa jadi dari Allah dalam rangka membantah, menolak dua kelompok yang berbeda pendapat terkait zaman. Di zaman siapa terjadi. Au minal mutanazi'aini fihim ala ahdi Rasul. Atau bisa jadi antara orang yang bersengketa, berbeda pendapat tentang mereka Ashabul Kahfi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au minal mutanazi'ain liraddi ilallah. Atau ada dua kelompok yang berbeda pendapat dalam rangka mendebat Allah, menolak Allah. Ba'da mata zakaru amrohum, setelah mereka paham, ingat sejarah mereka, persoalan mereka. Berikut, qala alladzina ghalabu ala amrihim. Orang-orang yang mendominasi perkara mereka, maksudnya lebih tahu, hum ru'asaul balad. Mereka adalah tokoh-tokoh negeri pada saat itu. Ahlur ra'yi wa humul mu'minun. Mereka itu adalah orang yang berpikiran cerdas dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Berikutnya. Apa kata mereka? Hina amatahumullahu sanian bil maut. Terkait dengan ketika mereka dimatikan Allah yang kedua kali, mati beneran. Ya, orang beriman dan yang berpikiran cerdas yang tahu. Lanattakhidanna alaihim haulahum masjidah. Maka kami akan menjadikan, membangun masjid di sekitarnya. Ma'badan,
yusolli fihi, tempat ibadah di mana orang-orang pada sholat. Wa kanu nasoro alal masyhur, dan mereka umat Nasrani menurut pendapat yang masyhur. Wa fa'ala dzalika ala babil kahfi. Hal itu dilakukan bangunan itu di muka pintu gua. Nah, jangan-jangan siapa yang udah pernah sana. Berikutnya, sayakuluna ail mutanazi'un fi adadil fityah fi zamanin Nabi. Lalu mereka yang berbeda pendapat terkait jumlah pemuda yang ada di Gua Kahfi ya pada zaman Nabi. Ayyaqulu ba'duhum. Sebagian berpendapat salasah warabi'uhum kalbuhum. Ada 3 orang. 4 sama anjingnya. Aihum salasah. Wa yaqulu ba'duhum khamsatun wa sadisuhum kalbuhum. Jumlah mereka 5, 6 sama anjing. Wal qaulan linasara Najran. 2 pendapat ini menurut para pendeta Nasrani di Najran. Sama Nabi Isa, Najran. Nabi Isa, Nabi Muhammad. Rajmam bil ghaib, ay zonnan. Menduga terhadap yang gaib. Mereka tidak tahu. Waramyan bil khabar al-khafi. Melempar berita yang tersembunyi. Alladzi labtila alahum alaihi. Yang tak pernah diteliti. Warrajmu al-qawlu bidzon. Rajam melempar. Tapi di sini maksudnya melempar pendapat. Ya, tu al-qawlu bidzonni. Melempar pendapat sangkaan. Wal gaib maka ba'anil insan. Sementara gaib yaitu yang tak diketahui oleh manusia, tak diindra. Wal muraduna al-qawlu bidzonni wat takhmin. Maksudnya di sini adalah menyangka, takhmin menduga. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang banyak tahu. Tidak banyak yang tahu. Kecuali dikit. Kalau Ibn Abbas berkata, ana minal qalil. Tuh rasa rendah hatinya. Aku termasuk yang sedikit. Wa zakarahum. Lalu dia menyebutnya Ashabul Kahfi sab'ah. 7. Wasaminuhum kalbuhum. Fala tumari. Tumari tujadil. Jangan berdebat. Illa miro'an al-miro' al-muhajjah. Fima fihi miryah wasyak wataraddud. Illa miro'an. Kecuali mendesak. Muhajjah penting banget ada hajat. Dalam rangka membantah. Jangan sampai ada sangkaan yang menyesatkan. Umpamanya begitu. Fala tumari fihim illa miro'ah. Gitu. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan minta fatwa terkait mereka dari mereka. Seorang pun. Latat lubil fatya min ahadin min ahlil kitab. Oh, mereka maksudnya ahlul kitab. Jangan pada minta fatwa terkait dengan Ashabul Kahfi kepada ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Tu walatas taftifihim minhum ahada. Al-Yahud aulatas al-ahada minhum. Jangan tanya mereka an qissatihim, tentang kisah Ashabul Kahfi, soal mustarsid, dengan harapan mendapat kebenaran, petunjuk. Fa inna fima uhiya. Berikutnya. Uhiya ilaika lamanduhah an ghairihi. Sebab terkait apa yang diwahyukan kepada engkau ya Muhammad
Lamanduha an ghairihi. Manduha artinya tercukupi dari yang lain. Ma'annahu la ilma lahum biha. Lebih dari itu mereka nggak punya pengetahuan. Bal wala su'ala wala su'ala mut'anatun. Ya. Dan tidak ada pertanyaan yang memuaskan. Turidu iftidoha wa tazifa ma'indah. Tidak ada pertanyaan yang memuaskan yang kau ajukan dan zaif menyimpangnya. Turidu iftidoh fadoh. Saya ulangi. Bal wala su'ala mut'anatun. Jadi khobar su'ala. Lana filil jinsi. Tak ada pertanyaan yang memuaskan. Turidu iftidoha wa tazifa ma'indahu. Yang engkau inginkan untuk menepis apa yang ada padanya. Fa'innahu mukhillun bimakarimil akhlak. Sebab hal itu akan mencederai akhlak mulia. Paham? Rasa ingin tahu terhadap peristiwa Kahfi yang sebenarnya secara khusus terkait jumlah luar biasa tinggi di zaman Nabi Muhammad. Sampai ada sekelompok orang mukmin diam-diam cari tahu. Mungkin ada sumber di Ahlul Kitab. Nah, jangan, mereka tidak lebih tahu. Yang lebih tahu adalah orang yang beriman. Betapapun itu masih rahasia Allah. Maka Allah bilang, wala tastaftifihim minhum ahada. Jangan. Sebab mencederai akhlak mulia. Paham, mencederai akhlak mulia. Kalau terus tanya dan yang ditanya tak tahu persis, yang tahu persis adalah Allah, itu kan menjadi sikap tak baik, akhlak tak baik kepada Allah. Ashabul Kahfi masuk kategori gaib, walaupun gaib kecil. Yang gaib besarnya dibalik peristiwa itu. Apalagi jumlah pastinya berapa sih? Selama 309 tahun, itu kan gaib. Ngapain dia? Bagaimana keadaan dia? Itu kan wilayah Allah. Terus mau ditanya-tanya, itu mukhillun bimakarimil akhlak. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada. Jangan sekali-kali kalian berkata, aku akan melakukan ini besok. La taqul li ajli syai'. Jangan katakan karena sesuatu sa'af'aluhu ghadan. Akan saya lakukan besok. Au fima yastaqbilu minaz zaman. Atau akan datang. Illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki. Nah, maksudnya ini akar bahwa kita sebagai orang mukmin tak boleh memastikan sesuatu yang belum terjadi. Besok ke rumah ya, iya pasti jangan. Dan akan tapi gimana? Insya Allah. Insya Allah. Ini dia dalilnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ai illa multabisan bimasyiatillahi ta'ala. Artinya kecuali bersandar kepada kehendak Allah. Bi'annaqul insya Allah. Itu dia. Yaitu dengan berkata insya Allah.
Wa hadza nahyu ta'dib minallahi ta'ala nabiyhi. Pada mulanya ini adalah larangan mendidik buat nabinya. Kita umatnya juga. Hina qalatil yahud li Quraisy, ketika si Yahudi berkata kepada Quraisy, saluhu anir ruh wa ashabil kahfi wa zilqarnain. Saluhu yang tadi diceritakan. Si Yahudi bilang kepada Quraisy yang nanya, bagaimana nguji Nabi? Tanya aja tentang ruh, tentang ashabul kahfi, tentang zilqarnain. Wasa'aluh. Kemudian si musyrikin itu, musyrikin Mekah, Quraisy, ya, nanya pada Nabi. Faqala, lalu Nabi berkata, utuni qadan ukhbirukum. Besok datang akan saya ceritakan. Walam yakul insyaallah. Saat itu Nabi tak berkata insyaallah. Fa'abtu alaihil wahyu bid'ata asyar yauman. Lalu seolah Allah marah. Maka wahyu lambat turun. Sampai 10 hari lebih. Bid'ata asyar. Ya, 10 hari terus lebih. Enggak sampai 20. Paling banyak bid'ah itu 9. Hatta syakku alaihi. Nabi gelisah. Sempit. Maka zabathu Quraisy. Dianggap bohong oleh orang Quraisy. Karena zalatil ayah. Wazkur rabbaka ay masyiatah. Ingat Tuhanmu. Artinya ingat kehendak Tuhanmu. Mu'alliqan al-amra biha. Ada hubungannya dengan urusan. Orang musyrik kafir Quraisy tanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Ruh, tentang Zulkarnain. Nabi jawab besok. Jangan. Akhirnya wahyu apa namanya, jadi lambat turun karena kesel gitu. Panazalat terus turun ayat. Wazkur rabbak. Ingat Tuhan. Maksudnya kehendaknya. Kehendaknya mana? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu maksudnya. Idza nasita, kalau lupa. At-ta'liq biha wa yakunu zikruha ba'da nisyan. Ka zikriha ma'al qaul. Jadi wazkur rabbaka idza nasita, komentar Allah. Ya, dengan jawaban tadi. Lalu dia ingat Nabi setelah lupa. Kazikriha, ingat sebagaimana biasa. Madama fil majlis. Selama di majlis. Kama qala al-Hasan wa ghairuhu wa an Ibnu Abbas walau ba'da sanah ma lam yahtas li aqraba min hadza min khabari ahlil kafi fid dalalah ala nubuwati rasyada hidayah. Dari wazkur rabbaka. Kita punya janji terus bilang besok lupa. Saya berjanji. Nah, segera beristighfar. Itu ingat Bang. Kapan? Apabila lupa. Gitu. Secara umum gitu. Kemudian kalau Hasan wa ghairuhu, Imam Hasan dan lainnya berkata Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, walau ba'da sanad malam yahnus. Meskipun ingatnya udah setahun. Kalau ingat ya ampun, iya. Janji mau rumahnya. Gitu kurang lebih. Astagfirullah. Malam yahnus. Selama belum meninggal. Saya ulangi. Wazkur rabbaka iza nasita. Apa terusnya ya? Li akraba. Enggak terus begitu tuh. Coba saya lihat ya. Surat Kahfi ini. Ada yang ingat nggak?
Mana? Wazkur rabbaka idza nasita waqul asa ayah dia nih. Itu. Waqul asa asa Ayat ayah dia dia nih ni Robbi Rabbi di li akraba akraba min min hadza hadza rasyada. rasyad. Mencoba menyambung ayat. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayah dia Rabbi li akraba min hadza rasyada. Baru li akraba min hadza min khabari ahlil kahfi fid dalalah ala nubuwati. Ini uzkur teguran kepada Nabi Muhammad. Ingatlah Tuhan engkau apabila engkau lupa. Dan kemudian ingat li akraba min hadza, kepada sesuatu yang lebih dekat dari ini. Dari ini min khabari ahlil kahfi, yaitu cerita tentang ahlul kahfi. Fiddalalah ala an-nubuwati, dalam rangka menunjukkan kenabianku. Fiddalalah ala nubuwati. Rasyada hidayah. Coba kita teruskan dulu. Waqad tammal murad wa hadahullahu li'a'zama min dzalik. Sudah terpenuhi maksud dan Allah memberi petunjuk kepada yang lebih besar dari itu. Kakososil ambiya al-ghabirin. Apa itu? Cerita para nabi terdahulu. Wal ikhbar anil mughayyabat. Berita tentang yang gaib. Fil mustaqbal ila qiyamis sa'ah. Sampai hari kiamat. Jadi bercekcok, apa maksudnya? Bertumpu pada cerita Ashabul Kahfi yang tak berakhir. Di sana ada rahasia Allah, jangan diperpanjang. Tapi cari yang lebih dekat kepada hidayah Allah. Sebagai tema sentral kondisi mereka, yaitu ingkar kepada kebangkitan. Ashabul Kahfi sebagian kecil dari tanda kuasa Allah. Tapi ada tanda kuasa Allah yang lebih membuat kita, objek dakwah, menjadi lebih dekat kepada kepercayaan terhadap kuasa Allah. Apa itu diantaranya? Kisah para nabi terdahulu. Informasi tentang yang gaib, yang dahulu, dan yang akan datang. Sampai hari kiamat. Itu jauh lebih penting. Gitu. Berikutnya, salah sami'atin sinina. 300 tahun. Hiya inda ahlil kitab syamsiyah. Itu menurut ahlul kitab. Direkam oleh Al-Quran. Al-Quran merekam aja perdebatan mereka tentang durasi Ashabul Kahfi. Dan 300 tahun ini menurut perhitungan tahun Syamsiyah. Watazidul Qamariyah alaiha. Sementara kalau standar tahun Qamariyah lebih. Indal Arab. Lebih berapa? Tis'asinin. Tuh. Kita gabung saja. Berapa lama? 309 tahun. Kalau begitu nyebutnya itu tahun Qamariyah. Tapi kalau tahun Syamsiyah 300 tahun. Fakala wazdadu tis'a. Tuh, akhirnya mereka atas dasar perhitungan Qamariyah menambah 9 tahun. Ai tis'a sinin fasalas mi'ah Syamsiyah salas mi'ah wa tis'u Qamariyah. Salah sumi'ah 300 tahun perhitungan Syamsiyah, 309 tahun perhitungan Qamariyah. Iya. A'lamu bima labisu. A'lamu lebih tahu berapa mereka tidur atau menginap. Mimman ikhtalafu fihi. Ketimbang mereka-mereka yang berselisih.
lahu ghaibus samawati wal ard. Kenapa? Sebab bagi Allah itu semua yang gaib dia tahu, baik di langit maupun di bumi. Ai alimahu. Absir bihi billah. Ini sigat ta'ajub. Alangkah melihatnya Allah. Wahia sigat ta'ajub. Wa asmi, alangkah mendengarnya. Bimakna ma absarahu wa ma asmahu. Allah sangat mendengar perselisihan mereka. Allah absor sangat melihat, mengetahui maksudnya. Berapa lama secara tepat. Wahuma ala jihatil majaz, keduanya mengandung majaz. Wal murad annahu ta'ala la yaghibu an basarihi wa sam'ihi syai'. Maksudnya bagi Allah Ta'ala tak ada yang gaib, baik dalam pandangan maupun pendengaran. Malahum li ahli samawati wal ard, ya, bagi penduduk langit. Bukan. Malahum, apa yang ada pada mereka, mereka dimaksud baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Allah tahu, Allah mendengar. Waliyin bimakna nasir. Wala yusriku fi hukmihi ahada, wala yusriku fi qadaihi ahadan minhum. Tak ada satupun yang menyertai hukumnya, menyertai hukum Allah. Ketetapan dalam konteks cerita Ashabul Kahfi. Tak ada satupun yang membantu. Wala yaj'alu lahu fihi madkhala. Tak ada celah sedikit pun yang membuat orang bisa masuk. Li'annahu ghani 'anis syarik. Masuk pikirannya maksudnya. Allah dibantu kali ini sama ini, sama ini. Tak ada celah sedikit pun dalam pikiran untuk menuduh Allah ada teman dalam konteks cerita peristiwa Ashabul Kahfi. Selesai. Berikut sababun nuzul. Sababun nuzul. Udah beri kesempatan dulu Oh, boleh. Ya. Ibu-ibu dan bapak yang bertanya terkait mufradat dan lugawiyah, ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi. Silakan jika ada yang kurang jelas atau bisa ditanyakan. Silakan, Bu Ika, silakan. Ya, Ustaz, bedanya insya Allah, masya Allah, sama subhanallah itu kan kita suka sering pakai gitu Ustaz ya, insya Allah, masya Allah, sama subhanallah tuh bisa diterangkan nggak Ustaz? Maksudnya tuh bedanya tuh pemakaiannya seperti apa, tepatnya gitu Ustaz? Insya Allah kalau mau melakukan sesuatu, jangan memastikan kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan sesuatu karena Allah menghendaki. Maka ayat tadi memberi saran, pelajaran kepada kita, bahkan kepada Nabi pada mulanya. Yaitu bilang insya Allah. Besok ke rumah ya, kata teman. Insya Allah. Jangan pasti. Dan andai kata kita bilang pasti dan memang betul bisa, tapi tak bilang insya Allah, itu berarti menafikan kehendak Allah. Padahal datangnya kita atas kehendak Allah. Kayak begitu Islam mendidik. Ya, meyakini apapun yang kita lakukan terjadi karena kehendak Allah. Oleh karena itu bilang insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Dan persis seperti musyrikin atau kafir Quraisy nanya kepada Nabi, apa itu ruh? Tentang Ashabul Kahfi bagaimana? Tentang Zulkarnain gimana? Nabi bilang besok sini lagi ya. Turun ayat itu. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika gada illa ayyasha Allah.
Dipaham betul oleh banyak saudara kita, insya Allah. Bukan cuma sekedar dipaham betul. Jangan terbawa arus budaya. Apa itu arus budaya? Melecehkan. Insya Allah. Akhirnya nilai kesakralan kehendak Allah jadi bahan mainan. Insya Allah ya, saya ke sana. Insya Allah, tapi mainan apa bukan? Jangan, itu orang beriman. Itu melecehkan kehendak Allah. Lebih dari itu, lawan bicara ketika mendengar jawaban insya Allah, ya itu mah belum pasti kan. Ada berapa kali salah, berapa tingkatan salah. Mudah-mudahan kita tidak begitu dan insya Allah memang tidak. Subhanallah kagum. Memang betul sigot ta'ajub. Sama Masya Allah kagum. Sama kagum itu. Memang ada di media sosial yang membedakan. Nah, kalau kebetulan ibu punya, itu nggak apa-apa. Kalau bagi saya, Masya Allah, kagum. Ada anak kecil, pinter banget, ceramah, ayat Qur'annya, fasih, penempatannya, Subhanallah. Itu, kagum. Atau Masya Allah, masih kecil, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya fasih. Boleh sama saja itu Subhanallah. Artinya mengakui itu adalah perbuatan Allah dan perbuatan Allah tak ada sedikit celak sedikit pun, tak ada celak sedikit pun, maka saat subhanallah kita kagum, kagumnya kepada Allah lewat perbuatannya, membuat si anak jadi luar biasa. Membuat ciptaannya kita lewat di kebun teh indah, subhanallah. Melihat pohon duren, buahnya luar biasa lebat. Ya. Melihat pohon beringin, gede, buahnya kecil. Semangka pohonnya kecil, buahnya gede. Subhanallah. Manis, warna, kagum. Maka disebut ta'ajub. Kalau kita kagum kepada perbuatan Allah standar. Tapi kalau dipahami lebih dalam, kayak pernah dibahas awal, Allah kagum sama perbuatannya. Mengisrokan, memi'rajkan. Dalam tempo yang singkat, sesingkat-singkatnya. Maka diawali subhanalladzi asra bi'abdihi. Kagum dia. Dia nggak terjangkau oleh akal. Yang kejangkau, kalau Allah saja kagum terhadap peristiwa Isra Mi'raj, notabene dia yang membuatnya, melakukannya, kan terlalu. Kalau kita nggak kagum. Bukan sekedar kagum, kayak model kita ngelihat gunung, ngelihat air terjun, ngelihat lautan luas, bukan seperti itu. Tetapi harus membentuk pikiran, melahirkan sikap, menambah kedekatan, memurnikan ketauhidan. Itu yang di sasaran tembak dari subhanallah. Atau Masya Allah. Geleng kepala, malu sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi. Ustadz, ini Ya, tentang lupanya Nabi menyebutkan kata insya Allah, Ustadz ya. iya, Ya, jadi eh, Nabi lupa, cuman bilang suruh datang besok aku kabari kepadamu gitu, Ustadz ya. iya, iya. Ya. Nah, kemudian Terus kenapa? eh, dalam pikiran kita setelah kurang lebih 10 hari wahyu tidak turun, itu apakah baru Nabi kayak orang kita ngeh, oh iya belum insya Allah gitu, Ustadz. Gitu, Ustadz. Seperti itu, Ustadz.
Nah, kalau yang tadi Nabi lupa paham, tapi yang kedua apa itu maksudnya? Iya, Memang kemudian gitu. tertunda. Oh, itu tertunda Kemudian jadi. Nabi menyadari, oh Oh iya, ya, bahwa ini saya lupa menyebutkan kata insya ya Allah insya gitu. Allah. Atau wahyu duluan turun, baru Nabi ingat bahwa tidak menyebutkan insya Allah. Atau Nabi ingat dulu, baru wahyunya turun. Wahyu Tahu turunnya. udah, tahu udah. Usut. Allah lagi cerita Iya. terkait dengan Ashabul Kahfi. Dilatar belakangi pertanyaan Quraisy. Maka terjadi apa yang terjadi. Apa itu terjadi? Pas mereka nanya sama Nabi 3 persoalan itu, Nabi belum bisa jawab kan. Bilangnya nggak insya Allah. Besok ya kesini lagi. Tuh, itu ditegur oleh Allah. Paham? Jangan pula pikiran terpusat kok Nabi begitu sih. Bukan itu maksudnya. Justru dia lupanya saja dijadikan eh, wasilah untuk Allah memberikan pelajaran terkait dengan jangan sembarangan berkata besok. Jadi wasilah dia. Sehingga lupanya saja hidayah. Nabi sholat asar 2 rakaat. Habis itu selesai keluar masjid lupa. Tuh. Itu jadi wasilah untuk apa namanya mengajarkan bagaimana andai kata itu terjadi pada kita. Sahabat nanya, ya Rasulullah, aqasuratis salah? Sholatnya dikasur ya tadi. Baru terima waktunya. Ya, tadi 2 rakaat. Langsung kembali ke posisi semula, nerusin. Demikian juga terkait dengan lupa yang sedang dibicarakan. Itu menjadi sarana, menjadi wasilah untuk dia mengajarkan kepada kita tentang insya Allah. Insya Allah jadi mainan. Apalagi ada itu orang dari apa namanya, dari Biro Bina Mental, kalau ada acara raker, ada acara apa namanya, orientasi, sambutan, akhirnya jadi pelecehan buat teman-teman guru. Berapa kali? Insya Allah tahun depan instruktur diumrohin. La haula wala quwwata. Jadi main. Akhirnya mana itu pejabat insya Allah? Datang apa enggak? Nah gitu. Akhirnya terakhir kemarin orientasi tuh kelihatan dia malu-malu bilang insya Allah. Udah puluhan kali bilang insya Allah dari zaman ketua yang lain, nggak ada kenyataan. Nggak ada kenyataan, kan melecehkan. Dia bilang semoga Allah menghendaki, tapi dia tak berusaha, kan ada semacam kesan. Oh berarti Allah nggak menghendaki. Meleceh. Jadi ada Iya. pelajaran, saran kita harus bilang insya Allah, tapi juga di balik itu harus konsisten. Besok ke rumah ya, insya Allah, konsisten. Itu kan namanya membuktikan kehendak Allah. Gitu. Besok kita ke rumah Pak Jamal ya, insya Allah. Insya Allah. Pak Jamal udah nunggu di rumah. Itu kopi apa dingin. Kalau datang-datang juga. Kesel apa enggak? Kesel. Saking keselnya akhirnya dibuang buat nyiram pohon. Lah kan jadi masalah. Iya, silakan ada yang lain. Jadi kalau misalnya Ustaz, kalau kita memang nggak berniat gitu untuk sesuatu gitu, jadi nggak usah bilang insya Allah Ustaz ya berartinya. Nah, bilang apa adanya. Kayaknya Mm-mm. besok saya nggak bisa. Saya udah ada agenda. Gitu. Ini ceramah Maulid, Ilwani. Ya. Nah,
Kecuali kalau ngundang Ustaz Jamal ceramah maulid terus dibilang insya Allah, itu mah nggak usah ragu. Udah, gimana? Enggak usah dijemput. Saya datang sendiri. Itu hebat nggak? Insya Allah. Ya, Iya, Ya, Ustaz, makasih. ya sama-sama. Sama-sama. Ayo. dari yang lain. Ustaz, berarti Al-Kahfi ini turunnya sekaligus sampai selesai gitu Ustaz ya? Gak ada Nah, saya jedanya. belum Oh ya. belum Hmm. baca Oh, ya. soalnya kan tadi ada maksudnya Rasulullah menunggu wahyu tapi kan keburu bilang besok gitu apa itu peristiwanya berarti di tengah-tengah turunnya surat ini atau setelah ini surat berikutnya Iya, gitu Ustaz. Ya, itu belum tahu itu. namanya ulumul Quran. Kita perlu baca bersama agar nggak ada jawaban serampangan. Yang kalau secara umum yang Al-Quran yang diturunkan sekaligus bareng itu Al-Fatihah. Al-Alaq aja sekaligus. Pertama 5 ayat. Apalagi Al-Baqarah. Al-Baqarah 10 tahun. 10 tahun turun. Nggak nyambung akal kita. Sehingga ulumul Quran cuma berkata kalau ayat turun, Nabi bilang kepada Zaid bin Sabit, ini sambung sama yang ono. Ini di sono, ini di sono. Malah ada pengaturan manajemen manajemen peletakan ayat seperti sekarang ini puyeng. Kumpulannya ngapain pikirin itu? Gitu. Suaranya hilang ya? Apa saya ya? Di saya hilang ya? Iya, suaranya hilang. Hilang. Nah, tapi gambarnya kok nggak hilang. Nggak, Ustaz. Suaranya Nah, hilang. suaranya hilang. Penting Terus, orangnya jangan gitu. ya. Sekarang udah balik lagi Ustaz. Oh iya, Baik kayak ke Palmerah. pas saya habis minum balik lagi. Kudu minum dulu. Nah, saya bertanya-tanya, ada rujukan asbabun nuzul oleh termasuk rujukan induk namanya Al-Wahidi ngarang. Nah, itu hanya beberapa ayat saja. Tidak semuanya ayat turun karena asbabun nuzul. Kalau secara umum di antara ayat Quran itu turun didahului pertanyaan. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir. Ada turun. Yasalunaka 'anil mahid. Yasalunaka 'anil ahillah. Itu gara-gara pada bertanya. Iya. Ramadan datang pertama. Tak tahu juklaknya. Ada yang buka maghrib. Habis buka puasa lagi. Ada yang bukanya isya. Ada yang mengira nggak boleh hubungan suami istri malam hari. Nggak pada tahan. Banyak yang kejeblos. Ngadu ke Nabi. Turun ayat. Uhilla lakum lailatas yamir rafasu ila nisaikum. Turun. Boleh. Dan dibilang nggak boleh. Nah, gitu. Nah, tadi yang ditanya bagus. Insya Allah saya coba cari-cari. Apakah turun sekaligus atau enggak. Ya.
Apalagi tema-tema dalam surat Kahfi secara khusus ini kan banyak. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Maka secara logika sederhana saja nggak mungkin turun secara sekaligus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silahkan. Hmm. Baik. Tampaknya tidak ada lagi sedikit. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan tentang mufradat al-lughawiyah surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat berapa ya? Panjang sekali nih ayat ini. Ya, Iya. ayat 9 sampai dengan ayat 26. 11 ayat. Iya. Berarti 17 ayat. Kelompok. Baik, kita mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan wawasan kita. Amin, Jadi amin. kita sempurnakan dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an anta la astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Syukran, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.